Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kita di pertemuan ke-11 ya, masih mengenai vektor. Ini materi terakhir ya mengenai vektor. Minggu lalu kita membahas juga mengenai perkalian, penjumlahan. Nah, ini ada aturan baru nih untuk penambahan vektor dengan aturan segitiga, aturan jajaran genjang, dan aturan poligon. Seperti apa itu? Sebelumnya kita lihat ke sini dulu. Di sini ada yang namanya sifatnya kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjang serta arahnya sama. Jadi panjang dan juga arahnya sama. Kalau dilihat di sini ya, panjangnya sama, arahnya juga sama. Kesamaan. Nah, kalau untuk vektor negatif, jadi ini ukurannya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini ukurannya sama tapi arahnya berlawanan, satu ke atas satu ke bawah. Ini disebut sebagai vektor negatif atau dalam aljabar ini disebut vektor inverse. Yang ketiga, vektor perkalian dengan skalar. Nah, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Ini skalar nih, ada panjang vektor U, skalarnya dengan perumpamaan bilangan K. Di sini perkaliannya ya. Kemudian ada penjumlahan vektor. Nah, ini dengan aturan segitiga. Jadi di gambar ini ada panjang vektor A, vektor B menggunakan aturan segitiga. Inilah panjangnya, panjang vektor AB. Kemudian menggunakan aturan jajaran genjang. Jadi di sini ada AB, A panjang ini vektor A, ini vektor B menggunakan aturan jajaran genjang. Nih, panjang vektornya ini. Kalau mau pelan-pelan ini sama dengan panjang vektor A, atau ini panjang vektor B, sama ya kalau untuk penjumlahan A plus B atau B plus A, komutatif. Nah, ini aturan poligon. Jadi aturan poligon ini menjumlahkan 3 vektor atau lebih. Nah, kalau sebelumnya kan hanya 2 vektor. Jika 3 atau lebih kita bisa gunakan aturan poligon. Seperti apa yang ini? Contohnya ini ada panjang vektor A, B, C. Kita gambarkan. Jadi ini tarik vektor A, vektor B, kemudian ada vektor C. Nah, yang pertama kita lihat vektor A dan B dulu. Kita menggunakan aturan jajar genjang ya, bisa nih. Set ini dapatlah. Ini dapat A plus B. Nah, jadi dari sini, kemudian dari sini kalian dijumlahkan dengan vektor C. Jadi yang pertama tadi kan A plus B, menggunakan aturan jajaran genjang dapatlah vektor A plus B, dapat di sini. Kemudian vektor yang ini dijumlahkan dengan vektor C. Pakai lagi bisa dengan aturan jajar genjang. Jadi ini ditambah yang ini ya, itu gini. Nah, jadi garis yang orange ini itu adalah panjang vektor A plus vektor B plus vektor C. Jadi sebenarnya aturan poligon ini gabungan dari aturan jajaran genjang digabungkan ya. Stepnya tadi A plus B dulu, dapatlah ini, kemudian tambahkan dengan vektor C, sama menggunakan dengan jajaran genjang. Jadi terakhir itu yang ini. Nah, ini aturan poligon. Nah, ini untuk selisih dua vektor. Selisih dua vektor ini pengurangan. Jadi di sini ada misalkan panjang vektor A dikurang vektor B itu sama dengan C. Jadi di sini ada panjang vektor A, panjang vektor B. Jadi A dikurang B, A dikurang B. Karena kurang, jadi arahnya berlawanan ke kiri. Kalau tadi kan ini kanan, kalau min berarti ke kiri. Nah, A min B yaitu ini. Tinggal tarik garis C. Jadi ini adalah panjang vektor C. Nah, vektor dalam ruang 3 dimensi. Nah, ini vektor OP didefinisikan oleh komponen-komponennya. Jadi di sini misalkan
ada panjang vektor I. Panjang vektor I ini merupakan vektor satuan dalam arah OX. Nih. Ini I, vektor J dalam arah OY. Ini vektor J horizontal, kemudian vektor K. K itu dalam tegak lurus OZ. Jadi ini I, J, K. Nah, maka vektor OP ini, OP itu adalah panjang vektor A ditambah vektor B ditambah vektor ini OZ, atau di sini dinamain vektor K. Jadi ini tadi I, J, K, atau OX ditambah OY ditambah OZ. Ini ya, OX, OY, OZ atau IJK. Nah, untuk OL yang kesini, sebenarnya gambar ini udah dituliskan di sini semua. Jadi untuk OL kuadrat itu, ini OL sini. Nah, A kuadrat plus B kuadrat dan OP kuadrat sama dengan OP kuadrat OL ditambah C. Kelihatan ya? Jadi kalau untuk OP-nya, OP ini balik lagi ke yang tadi. Ini A kuadrat ditambah ini B kuadrat tambah C kuadrat. Atau juga jadi ya ditulis lagi. Ini artinya maksudnya sama dengan atau gitu ya. Jadi ini panjang vektor R sama, yaitu maksudnya istilah aja. Tadi kan nyebutnya OP, sekarang nyebutnya R. Sama aja, R sama OP itu sama. Nih, panjang vektor R sama dengan, nah ini diubah ke bentuk panjang vektor AI plus BJ plus CK. Nah, kita latihan ke soal nomor 1. Diketahui vektor A 3I plus 4J dan vektor B 2I plus J. Ditanyakan harga-harganya banyak nih. Pertanyaannya ada yang pertama, panjang vektor A plus panjang vektor B. Pertanyaan kedua, panjang vektor B ditambah vektor A. Pertanyaan ketiga ini A min B. Pertanyaan keempat B min A. Pertanyaan kelima A kali B. Pertanyaan selanjutnya ditanya sudut A, kemudian sudut B, kemudian A kali B, dan B kali A. Ini banyak ya pertanyaannya. Seperti apa jawabannya atau penyelesaiannya? Nah, ini soal nomor 2 juga. Sebelum ke penyelesaian, kita soal nomor 2. Diketahui vektor-vektor A, B, C. Nah, ini dia minta lukislah secara grafis operasinya. Operasi ini. Jadi ini sama ini. Kita ke soal nomor 1 dulu. Nah, ini tadi diketahui soalnya ya. Ini jawab dari nah ini pertanyaan A, B, C, D, E. Yang pertama tadi dia panjang vektor A plus vektor B. Sehingga, nah kita lihat dulu sebelumnya ini kita dari vektor A. Jadi vektor A dan vektor B tersebut dapat diketahui. Nah, ini. Nah, ini soalnya. Jadi di sini ada A1, A2, A1, 3, A2, 4. Ini juga nih, ini B1, 2, B2, 1. Bikin ini dulu, ini dapat dari soal. Tadi kan soalnya seperti ini. Diketahui A sama dengan 3I plus 4J, B sama dengan 2I plus J. Dari sini A1 sama dengan 3,
A2 sama dengan 4. Ini ya, 1, ini A2. Kemudian ini juga B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh yang pertama untuk jawaban A. Sini lagi jumlahan biasa. A1, B1, A2, B2. Tadi A1 nya 3, B2 nya 2, kemudian A2 nya 4, B2 nya 1. Penjumlahan biasa, dapatlah 5I plus 5J. Kemudian ini B plus A. Nah, ini sama, dia menggunakan hukum komutatif, harusnya hasilnya sama dengan yang A ya. Ini terbukti hasilnya sama dengan pertanyaan A. Nah, tapi untuk pengurangan dia tidak berlaku hukum komutatif, beda ya hasilnya. A min B, ya ini ikutin aja polanya A1 B1 plus A2 min B2, masukin angka-angkanya lagi. Ini kan diketahui semua, dapatlah I plus 3J. Kemudian untuk B min A sama, dimasukin lagi polanya seperti ini, udah diketahui semua. Ini B1 A1 B2 A2 itu berapa, dapatlah hasilnya ini, jadi 2 min 3, hasilnya min 1I, kemudian plus 1 dikurang 4 min 3J ya, tulis min 1 ditulis dengan min I min 3J. Nah, ini untuk yang E, panjang vektor A. Panjang vektor A itu diperoleh dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat sama dengan, ya dimasukin lagi aja angkanya, A1 3, A2 4, itu kan biasa, dapatlah 5 untuk yang E. Nah, untuk yang F sama, dia tanya juga panjang vektor B, masukin lagi angkanya, dapatlah akar 5. Nah, ini pertanyaan G, dia tadi nanya sudut vektor A. Nah, ini menggunakan rentangan ya, rentangan sinus cos gitu. Nah, untuk sudut A rentangan itu A2 per A1, rentangan A2 nya 4, A1 nya 3, dapatlah ini pakai hitungan. Kalian bisa gunakan kalkulator ya. Rentangan tan hasilnya 53,13. Nah, sama untuk sudut B juga rentangan B2 per B1. B2 tadi 1, B1 nya 2 ya. Pakai kalkulator ini nggak apa-apa. Rentangan setengah itu berapa, hasilnya ini sudutnya. Nah, kemudian yang I itu A kali B. A kali B itu diperoleh dari A1 kali B1 plus A2 kali B2. Sama, masukin lagi angkanya, dapat 10. Ini juga J. Pertanyaan tadi B kali A. Caranya sama kayak yang I. B1 kali A1 plus B2 kali A2. Ini angka-angka biasa, hasilnya sama ya. Kalau perkalian juga sama bersifatnya, seperti yang penjumlahan, dimana kalau A plus B itu sama dengan B plus A, atau juga A kali B sama dengan B kali A. Nah, ini bisa juga kalau kalian mau cara kedua, jadi jawaban I dan J itu dapat juga menggunakan aturan ini. Kalau ini A kali B sama dengan A kali B cos gamma. Dalam hal ini gamma adalah sudut antara antara A dan B. Dengan aturan tersebut diperoleh, jadi kalian pakai cos gamma. A kali B sama dengan A kali B cos gamma, sama dengan tadi A nya berapa? A nya nih, tadi kan pada jawaban yang E sama F ya. E sama F udah didapat sampai mana tadi? Sampai sini. Panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B akar 5. Jawaban yang poin E dan F. Cos alfa kurang beta. Nah, ini masukin aja
alfa beta ini, oh ini diperoleh dari yang ini. Nah yang ini ya, nah ini alfa, kemudian beta, nih kesini alfa kurang beta, ini bisa pakai kalkulator, tinggal dipencet aja dah, hasilnya sama 10. Kalau nggak mau pakai yang ini ya bisa pakai cara yang ini. Nah ini untuk yang B kali A, sama menggunakan cos gamma juga sama caranya kayak tadi, hasilnya juga 10. Nah ini yang menggambarkan, diketahui vektor ABC seperti di bawah ini. Nah ini soal tadi ya, ini vektornya dia minta gambarin. Jadi di sini A min B plus 2C itu kalau mau kita ubah sama aja dengan panjang vektor A plus inversenya B plus 2 kali C. Nah jadi kalian gambarin, ini vektor A, vektor B, ini vektor C, dan dapatlah di sini A. Nah tadi ini min B ya, min B arah berlawanannya, dan ada ini C, perkalian dengan skalar. Jadi dari sini A plus negatif B dijumlah 2 kali C, C nya seperti ini, 2 kalinya jadi set, yaitu dapatlah ini A min B plus 2C, seperti itu gambarnya. Nah untuk gambar yang ini, jadi dia untuk mempermudah, jadi kan ini soalnya 3C min setengah 2A min B, jadi kita untuk mempermudah gambarnya kita bisa bikin seperti ini. 3C itu sama kalau kita tuliskan seperti ini ya, ini sama aja dengan ini. Nah ini ada vektor A, vektor B, vektor C, jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini vektor A, kita bikin yang ini dulu yang di dalam kurung, vektor 2 kali vektor A, ini 2 kalinya seperti ini, kemudian dijumlah dengan negatif B, ini kan ya seperti sini. Nah hasilnya ini, jadi 2A dikurang min B, hasilnya ini. Nah kemudian dari sini kita ke sini, tadi kan soalnya ini ya, kita baru sampai sini tadi. Nah kemudian kita yang ini juga, yang ini belum. Nah dari sini tadi kita dapat yang mana ini ya, dua A min B, nih 2A min B setengahnya. Jadi ini kalau mau yang C kita bikin dulu C nih, jadi yang C ini C, jadi kan ini kalau mau lihat dari sini C, ini C 3 kalinya bikin 1, 2, 3. Nah kemudian tadi tarik hasilnya 2A min B, ini setengahnya. Nah, dari sini dapatlah hasilnya, terlihat nih. Kenapa ini arahnya ke bawah? Karena di sini ada min setengah. Tadi kan ke sini setengahnya, berarti setengah, tapi arahnya ke bawah di sini. Nah itu hasilnya, yaitu ini gambarnya. Jadi ini adalah 3C plus min setengah 2A plus min B, gambarnya yang garis hitam. Oke sekian, terima kasih. Untuk ke UAS nanti atau kuis untuk UAS lebih ke banyak sistem persamaan linear ya. Untuk vektornya hanya garis luarnya aja yang soal-soalnya. Sekian, nanti kita bahas lagi untuk UAS seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.